Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 186 ayat 1 dan ayat 5. Jehovah doa pusaki mengapoi rohati napati urhodalaki lulus di balakaki Atong say sahamatu awang ode bataki asiroham say tay gugu tuho sadok rohati say tugui usur bumi ay dinados osan Wodo dapotono. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 2 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu perintah yang sangat tegas disampaikan oleh Tuhan Allah untuk dilakukan oleh manusia adalah tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah ilah lain. Dari 10 hukum Taurat Tuhan, 2 hukum Taurat dari antaranya menekankan supaya manusia tidak menyembah kepada ilah lain. Yaitu Taurat pertama yang mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat kedua, Allah juga mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dan untuk kedua poin hukum Taurat ini, Allah berkata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 6. Perintah inilah yang dipelihara oleh Yakub di tengah-tengah keluarganya. Karena Yakub tahu dampak yang terjadi dari penyembahan berhala, maka Yakub menghimbau semua anak-anaknya dan semua keluarganya supaya masing-masing mereka membersihkan diri dari berhala. Dan memang oleh ketaatan anak-anaknya dan keluarganya melakukan perintah itu, maka Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Allah selalu menyertai mereka, selalu berkarya untuk melindungi, untuk menjagai dan memberkati mereka. Mereka beroleh kasih setia Allah dalam hidupnya. Kejadian 35 ayat 5. Begitulah kenyataan tindakan perbuatan Allah kepada setiap orang yang setia menyembah dan beribadah hanya kepada Dia. Dia akan selalu hadir sebagai Bapa atas mereka. Berbeda kepada orang-orang yang hidup dalam keberhalaan. Kepada mereka Tuhan akan hadir sebagai musuh, dan atas mereka akan terjadi banyak kesusahan dan penderitaan. Kita dapat membuktikannya lewat musibah yang terjadi atas bangsa Israel di saat Raja Ahab dan istrinya hidup dalam keberhalaan. Atas mereka terjadi banyak musibah. Tuhan Allah tidak menurunkan embun dan hujan selama 3,5 tahun, sehingga negeri mereka terjadi kekeringan dan mereka ditimpa oleh penderitaan hebat. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, itulah sebabnya kepada kita saat ini dinasihatkan lewat renungan hari ini, supaya kita masing-masing membersihkan diri dari berhala dan murni percaya, mempercayakan diri serta menyembah hanya Tuhan Allah saja. Marilah kita menjauhkan diri dari kepercayaan kepada segala yang berbentuk keberhalaan, seperti perbuatan yang mendewakan roh-roh dunia, roh-roh zaman, mendewakan pikiran dan kekuatan kita, mendewakan roh nenek moyang kita, mendewakan ilmu-ilmu hitam, mendewakan primbon, mendewakan teknologi dan uang. Karena keyakinan yang seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah. Allah kita itu adalah Allah pencemburu yang tidak mau diduakan oleh manusia. Allah tidak suka kepada orang yang mendua hati, yang percaya kepada Tuhan sambil percaya kepada ilah lain. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menempatkan diri kita sebagai orang yang setia, hanya percaya dan menyembah Tuhan saja. Sebab kepada kita juga sudah dibuktikan bahwa sesungguhnya Allah yang hidup, yang layak disembah dan dipuja itu hanyalah Tuhan Allah. Dialah penentu segala sesuatu dan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam kitab 1 Raja pasal 18 ayat 17 sampai 38 diberitakan bahwa sesungguhnya berhala itu tidak ada dan tidak berguna. Karena berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk memberikan kebaikan kepada penyembahnya. Raja Ahab dan para nabi Baal yang berseru-seru memanggil Allah Baalnya tidak mendapat respon dari ilah mereka. Karena memang ilah Baal yang mereka sembah itu tidak ada, tidak berkuasa, tentunya tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk para penyembahnya. Berbeda dengan Tuhan Allah. Ketika Elia berdoa kepada Tuhan Allah dengan berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." 1 Raja 18 ayat 37. Maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu,
sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jemaat Tuhan, masih banyak kesaksian lain yang dituliskan dalam Alkitab yang memaparkan bahwa Tuhan Allah lah Allah yang hidup, yang berdaulat atas segala sesuatu, dan yang bertindak di dalam otoritasnya. Apalagi dalam berita penciptaan sudah sangat jelas disampaikan bahwa sesungguhnya pencipta dan pengatur, penentu segala ciptaan dan waktu hanyalah Tuhan Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita membersihkan diri dari kepercayaan dan penyembahan kepada berhala-berhala. Karena semuanya itu tidak berdaya untuk memberikan yang baik kepada kita. Tapi marilah tetap setia dan murni hanya percaya dan menyembah Tuhan Allah saja. Sebab Tuhan kita itulah sumber berkat, sumber segala yang baik, sumber keselamatan, dan sumber kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, atas segala perlindungan dan berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami selamat, kami sehat, itu adalah berkat kemurahan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Ya Bapa, kami ucapkan terima kasih atas sapaan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami ya Bapa, bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan yang kami puji. Ya Bapa, jauhkanlah dari hati kami hati yang percaya kepada ilah-ilah lain, supaya hidup kami tidak ditimpa oleh penderitaan, supaya kami tidak binasa. Ya Bapa, kami memohon berkat-Mu, berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah, dan juga Tuhan terlebih kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Kasihanilah mereka ya Bapa, mohon sembuhkan mereka lewat kuasa-Mu. Ya Bapa, kami ucapkan syukur atas berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Biarlah kiranya Engkau selalu menuntun dan melindungi mereka di dalam menapaki hari-hari kehidupan yang Kau tambahkan untuk mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi, yang menggembalakan kami. Tuntun kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu, dan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa, berkatilah keluarga dan sanak saudara kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.